terima kasih pemirsa, masih di acara Sosok dan masih bersama saya Maya dan narasumber kita pada hari ini Lucky Kuswandi. Nah Mas, terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, Sama-sama. lagi sibuk apa nih? Sekarang saya lagi sibuk promo untuk film baru saya, judulnya Selamat Pagi Malam. Sebenarnya filmnya udah kita rilis bulan Juni kemarin, tapi di akhir tahun ini kita masuk ke cukup banyak festival film. Jadi sekarang lagi membawa filmnya ke berbagai festival, gitu, seperti ke Yogyakarta, kemudian besok ke Festival Film Indonesia di Palembang, dan ke Singapura juga, Singapura Film Festival. Nah, bisa diceritain nggak sih awalnya tertarik di dunia perfilman tuh kayak gimana sih awalnya? Sebenarnya sih aku dulu dari SMP tuh udah suka nyutradarain, tapi aku lebih ke nyutradarain teater, karena dulu kan biasalah kan anak-anak karya seni gitu bikin-bikin manggung-manggung, dan aku nggak pernah mau jadi yang di depan layar gitu, selalu otomatis nyuruh-nyuruh. Gitu. Jadi kayaknya padahal aku nggak tahu kalau itu namanya directing, tapi dari dulu udah suka untuk storytelling. Ya. Nah, masih inget nggak kira-kira awalnya pernah nyutradarain apa waktu teater-teater gitu? Kan itu kan kebanyakan kelas bahasa Inggris, jadi kayak banyak English plays, kayak Shakespeare. Oke, role play gitu ya? Lebih ke play-play yang terkenal, tapi kayak cuma satu babak gitu, pendek-pendek aja supaya melatih bahasa Inggris kita. Oh, dari situ ya awalnya. Yeah. Terus perjalanannya saat memulai passion untuk dalam menggarap film, perjalanannya seperti apa sih, bisa diceritakan? Jadi setelah SMA aku mutusin aku mau sekolah film, dan aku cukup beruntung karena aku bisa sekolah ke Amerika, ke Los Angeles, di Art Center College of Design di Pasadena. Dan di situ pertama kali aku diajarin penyutradaraan, penulisan, dan juga hal-hal yang lebih teknis seperti editing, sinematografi. Jadi dari situ aku baru betul-betul paham, oh begini loh kita bercerita secara audiovisual. Terus saat mengeraih gelar Bachelor of Fine Arts dari Art Center College di Pasadena di awal tahun 2005, apakah sudah memutuskan untuk pulang dan mulai garap film baru untuk pertama kalinya, atau ada planning dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk bikin film? Sebenarnya aku tertarik untuk kembali ke Indonesia karena aku kan dari Jakarta dan aku selalu tertarik dengan kota Jakarta. Menurut aku tuh energinya sangat semerawut. Tapi kalau kamu ninggalin kota itu, kamu kangen. Aku sih ngerasa gitu ya, atau kamu gitu nggak? Kamu dari mana? Aku dari Tangerang. Iya, dari jadi sini. Nggak kangen Jakarta? Kangen sih. Maksudnya ada energi tertentu. Oh gitu, jadi berarti kelahiran Jakarta nih? Aku dari Jakarta. Jadi, asli Jakarta. Jadi dan aku kan di Amerika kan di Los Angeles, dan LA itu tuh kota yang sangat palsu banget, plastik. Semua orang tuh aktor di sana, semua orang tuh kerja di industri film. Jadi aku merasa kayak tidak hidup di dunia nyata gitu. Jadi akhirnya aku pulang aja deh, soalnya di Jakarta banyak cerita-cerita yang unik dan real. Oh, jadi intinya pertama karena kangen Jakarta dan karena Jakarta menurut Mas Lucky sendiri tuh menarik gitu ya. Terus kenapa sih tidak mulai karir waktu di sana? Tapi nggak kepikiran, nggak diajakin gitu? Aku kerja di beberapa perusahaan film, tapi kan emang kita kan kayak cuman dikasih waktu 1 tahun biasanya habis lulus dari visa gitu. Jadi akhirnya setelah udah lewat 1 tahun itu namanya OPT, Optional Practical Training, aku mutusin aku mau pulang aja deh tahun 2005. Jadi akhirnya aku kembali ke kota Jakarta dan ketika mendarat langsung menyesal kenapa aku pulang. Karena udah kenal macet ya soalnya Jakartanya. Iya, karena kotanya juga berubah banget gitu. Kayak banyak tempat-tempat yang dulu punya memori-memori yang menyenangkan ketika aku kecil gitu, itu sudah nggak ada. Kemudian aku merasa kotanya juga jadi lebih berusaha untuk menjadi kota lain. Jakarta ingin menjadi New York, Jakarta ingin menjadi Tokyo.
Jadi kayak spirit dan soulnya mulai hilang. Jadi ketika aku pulang pertama sih stres. Nah Mas, Lucky ini kan waktu berkuliah, menuntut ilmu di Los Angeles itu kan cukup muda ya waktu menapakkan kaki di sana tuh gimana sih awalnya? Apakah cara adaptasinya seperti apa gitu? Apa karena waktu SMA-nya sudah ambil yang internasional jadi udah terbiasa dengan adat di sana atau gimana? Cara penyesuaian di sana? Aku kan SMA di Jakarta juga. Jadi pas terbang ke sana ya culture shock sempat ngerasain lah ya. Karena ya pertama di sana semua sendiri kan. Jadi kayak nyuci sendiri, masak dan lain-lain. Kalau di sini kan enak. Iya belajar mandiri lah intinya di sana. Tapi ketika aku pulang ke sini pun aku culture shock lagi. Terus dengan kesuksesan Mas yang saat ini, apakah keluarga mendukung, ikut support sampai detik-detik saat ini pun juga? Iya tentunya sangat mendukung. Jadi gimana ya? Kayak keluarga aku kan teman-temannya kebanyakan anak-anaknya tuh mengikuti jejak orang tua. Jadi misalnya orang tuanya kerja punya bisnis apa, ketika anaknya selesai kuliah mereka meneruskan gitu. Aku kayak salah satunya yang tidak. Jadi emang pada awalnya sedikit sulit karena kan pasti ada ekspektasi orang tua, anak tuh harus gimana gitu kan. Dan orang tua aku juga punya bisnis sendiri, jadi ada ekspektasi aku akan melanjutkan. Sementara aku masuk ke dunia yang mereka tidak kenal dan dunia yang tidak pasti. Nah itu usaha-usaha untuk meyakinkan orang tua itu seperti apa? Sebenarnya sih aku juga nggak mau banyak ngomong atau argue ya. Pada akhirnya yang penting kan kita harus berkarya dan karya kita harus bagus. Sehingga dan karya kita harus berbicara gitu mengenai situasi politik, ekonomi, sosial, sehingga ketika orang tua kita nonton mereka oh iya ya I guess yeah, you know like Lucky's doing something gitu. Sebenarnya yang paling sulit itu menentukan jalan ceritanya apa, pesan yang mau disampaikan, jadi kayak nyatuin jalan cerita sama pesan yang ingin disampaikan atau yang mana sih hal yang di perfilman itu yang agak sulit? Sebenarnya yang sulit sih komunikatif ya. Jadi sebenarnya kita mau ngomongin apa sih lewat karya ini itu harus komunikatif ke penonton. Harus gitu. sampai ya pesannya. Iya menurut aku sih setidaknya kalaupun pesannya tidak sampai, yang penting tuh perasaannya harus ada. Jadi ketika nonton tuh bisa ngerasain apa yang kita ngerasain, dan kita ingin mereka rasakan gitu. Karena buat aku emosi itu bisa melewati semua logika. Jadi kalau logikanya nggak dapet nggak apa-apa, yang penting emosi. Yang penting tersentuhnya dapat ya. Nah ngomongin salah satu filmnya Mas nih ya tentang Madam X ya, itu boleh diceritain dikit itu tentang apa? Madam X itu film komedi tentang superhero transgender yang diperankan oleh Aming. Yang ceritanya itu dia superhero, jadi dia punya kekuatan lewat alat-alat salon gitu. Kayak hair dryer, catokan gitu mungkin ya. roll rambut. Dia melawan kaum fundamentalis yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan pribadi. Nah itu kan gimana sih caranya, inspirasi itu dari mana? Dari film komedi yang menghibur tapi tetap mengangkat isu-isu yang seperti kehidupan LGBT ya kalau kita singkat, lesbian, gay, dan transgender. Itu gimana sih cara ngemas itu tuh menarik sekali kalau menurut saya sih sendiri. Iya sebenarnya emang ide awalnya sih dari aktornya sendiri, dari Aming. Karena Aming tuh selalu merasa kenapa sih superhero itu tuh sangat bias dari segi gender. Kayak laki-laki tuh pasti semuanya yang six pack macho keren, ya kan? Iya. Kalau perempuan tuh harus yang seksi, yang cantik gitu. Jadi Aming pengen jadi superhero sebenarnya. Jadi akhirnya dia come up dengan ide superhero yang secara gender trans. Gitu. Akhirnya Aming pitching idenya ke produserku Ibu Nia Dinata, dan dari situ Ibu Nia Dinata ngajak saya buat menyutradarai filmnya, dan kita setuju karena isu yang diangkat film ini sebenarnya cukup sensitif gitu. Kita harus mengemasnya dalam bentuk komedi sehingga penyampaiannya itu nggak terkesan apa ya,
hardcore gitu. Penyampaiannya lebih halus gitu lewat tawa, tapi sebenarnya sarkastik, sebenarnya sinis juga gitu, mengkomentari kondisi negara kita pada saat itu. Nah, kenapa awalnya sempet ini nggak sih agak takut untuk ngebawa isu-isu sosial seperti itu? Aku sih enggak ya, karena aku sendiri juga, aku kalau bikin film kan aku selalu mulai dari isu-isu yang menggangguku gitu, kayak kesel gitu misalnya, atau baca berita apa gitu terus terganggu. Jadi aku merasa kita harus membicarakan hal-hal yang emang dianggap sensitif gitu, karena menurutku masyarakat nggak bisa dibiarinin ignorant atau buta gitu, dan yang penting hidupku enak-enak aja. Tapi mereka harus ikut melihat apa yang terjadi, dan yang isu yang aku angkat emang hal-hal yang terjadi dalam real life. Luar biasa sekali pemirsa. Nah, kita akan lanjutin nih ngobrol-ngobrolnya sama Mas Lucky. Tapi sebelum itu kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sosok.